Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, Pekan Biasa yang ke-12. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 7, ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kata dikotomi kita mengerti sebagai pembagian dari suatu keseluruhan menjadi dua bagian. Penggunaan kata dikotomi ini sekarang mulai viral dengan kemunculan banyak tulisan tentang stoiksisme. Kadang dalam aliran filsafat ini, filsafat stoa ini, kata dikotomi ini mereka sandingkan dengan kata kendali, menjadi dikotomi kendali. Di tempat lain mereka tulis dengan sebutan dikotomi stoik. Secara sederhana mereka mengatakan demikian dengan istilah dikotomi kendali atau dikotomi stoik ini. Ada hal-hal di bawah kendali kita. Ada hal-hal tidak di bawah kendali kita. Hal-hal di bawah kendali kita berupa pikiran, tindakan, keinginan, serta tujuan kita. Itu semua berada di bawah kendali kita. Sedangkan banyak hal tidak di bawah kendali kita, seperti hidup orang lain, bahkan kekayaan pun, kesehatan kita sendiri pun, itu tidak di bawah kendali kita. Bermenung akan Injil hari ini, jangan menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Larangan ini menegaskan bahwa para murid Yesus diperingatkan untuk menghindari penghakiman terhadap orang lain. Penghakiman kerap mengandaikan bahwa penghakim lebih baik dari yang dihakimi. Di sini berlaku prinsip dikotomi kendali tadi. Saya tidak punya kendali atas kebaikan atau keburukan orang lain. Saya sebenarnya hanya punya kendali atas kebaikan atau keburukan saya. Terlebih lagi, tindakan penghakiman adalah hak istimewa Allah pada hari penghakiman. Jika itu tetap dilakukan, maka dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Itu berarti ketika kita berusaha mengendalikan orang lain, maka kita juga akan dikendalikan oleh orang lain. Maka muncul pertanyaan, kalau begitu cuek aja lah ya. Dikotomi dan terutama larangan Yesus untuk tidak menghakimi itu tentu saja tidak bermaksud untuk menghilangkan praktek mengkoreksi atau membuat benar atau menjadikan benar orang lain. Tetapi Yesus mengatakan mengkoreksi itu
harus keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sangat menarik. Dalam stoicisme tadi, meski kendali itu berada dalam dikotomi, tidak berarti harus cuek terhadap situasi yang ada di luar diri kita. Tetapi manusia diajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Yesus pun tidak melarang kita untuk mengoreksi atau membuat benar orang lain. Tindakan mengoreksi itu harus didasari dengan kesadaran penuh akan diri sendiri sehingga hidup selaras dengan pengajaran Yesus. Kehidupan yang selaras dengan pengajaran Yesus itu berada dalam kendali kita. Dan tanpa harus merubah orang lain, karena itu memang bukan kendali kita. Kita membuat diri kita benar, yang semoga akan membuat benar juga orang lain. Saudara-saudara terkasih, inilah yang kerap dikatakan dengan evangelisasi baru. Injil tidak dipaksakan diterima oleh orang lain, tetapi dengan hidup umat beriman, masyarakat sekitar kiranya mengalami kehadiran Injil yang membawa keselamatan.